Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bone, kelas 09.096F. Perkenalkan, saya Nur Aini, teman saya Ibu Yuni Sartika. Kemudian ada Ibu Muhafidah. Dan ada Ibu Asriani. Iya, insya Allah kami berempat akan melakukan sesi coaching, di mana akan ada yang bertindak sebagai observer, ada yang bertindak sebagai coach, dan ada yang bertindak sebagai coachee. Insya Allah kami akan melakukan 4 siklus, di mana keempat siklus ini semua akan menjalankan perannya masing-masing. Insya Allah. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami masuki siklus ketiga, di mana sebagai observer, yaitu saya sendiri, yaitu Muhafidah. Kemudian sebagai coach ada Bu Asriani, dan sebagai coach itu sendiri ada Bu Nur Aini. Baiklah, inilah percakapan pra dan pada saat observasi dan pasca observasi kami. Ya, bisa langsung sama Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fida. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu. Masih semangat ya, Bu? Ya dong, masih. Sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu. Boleh, Ibu? Iya, boleh, silahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Begini, jadi kan nanti saat proses coaching, jadi saya akan mengamati antara coach dan coachee yang sedang melakukan melakukan coaching. Nah, di mana nanti saya akan nilai ini sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah Ibu sudah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu, serta jangan lupa disesuaikan prinsip proses coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Ibu? Iya, boleh, silahkan. Ya, baiklah, untuk pertanyaan pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu tentang bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya, presence, mendengarkan dengan baik atau mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching nantinya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching ya, Bu. Di antara ketiganya ini, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Adapun kompetensi yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif. Oke, jadi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Begitu ya, Ibu? Iya, Bu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, apa indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Untuk indikator ketercapaiannya, bagaimana saya nantinya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya.
Oke, jadi Ibu berharap coach Ibu nanti setelah melakukan coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya dan nanti kita akan kembali berbincang-bincang setelah Ibu melakukan proses coaching. Ya, Eh, oke, Bu. ya, Terima kasih. silahkan Ibu dilakukan proses coachingnya. Eh, saya akhiri dengan untuk pra-observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Bu Eni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, ada waktu tidak? Saya mau bincang-bincang sebentar Bu, sekiranya Bu Ani ada waktu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan Bu. Eh, ada Bu, boleh, silakan. Iya, ini Bu Ani sebenarnya lagi bete, eh, banyak berpikir, sangat kepikiran dengan hal ini. Mungkin setelah cerita sama Bu Ani, saya bisa dapat pencerahan atau solusi dari apa yang menjadi beban pikiran saya, Bu Ani. Oh begitu ya Bu. Jadi setelah pembicaraan kita nanti, Ibu Eni berharap akan menemukan solusi dari apa yang membebani pikirannya Ibu Eni, gitu ya. Iya, Bu Ani. Eh, apa ya yang membuat Ibu Eni terganggu pikirannya? Begini Bu Ani, saya kok akhir-akhir ini merasa bahwa di pembelajaran saya itu kurang disenangi oleh anak-anak. Kok bisa begitu ya Bu? Iya, eh ini lebih ke sadar diri atau tahu diri sih Bu. Rasa-rasanya seperti itu. Bisa mungkin Ibu ceritakan kejadiannya seperti apa? Iya, akhir-akhir ini Bu, setiap saya masuk ke kelas dan mengajar, di anak-anak itu ada-ada saja kelakuannya. Ada yang tiduran, ada yang mengganggu temannya atau bercerita dengan temannya. Kemudian ada yang izin keluar kelas dengan berbagai alasan, Bu. Itu ya Bu. Jadi mereka sepertinya kurang fokus ya. Ada saja tingkah mereka untuk bisa dikatakan menghindari pembelajarannya Ibu ini. Terus apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Selama ini Bu, kalau misalnya saya dapati anak-anak tiduran, itu saya pasti bangunkan. Kemudian untuk anak-anak yang cerita dengan temannya, saya coba minta mereka menjelaskan kembali apa yang telah saya sampaikan ketika mereka sedang asyik berbicara. Kemudian untuk anak-anak yang uh, sering izin-izin keluar kelas, itu memang malah saya batasi, tidak memberi izin ke mereka kecuali untuk hal-hal yang betul-betul urgent, Ibu. Oh, jadi Ibu Eni memberikan tindakan masing-masing dari tingkahnya, Bu ya. Terus apa ada perubahan dengan tingkah mereka? Nah, itu dia Bu, di pertemuan-pertemuan berikutnya mereka rasanya sama saja, tidak ada perubahan Bu. Ada mungkin yang menjadi kendala Ibu Eni dalam apa dalam membuat mereka untuk merubah tingkah lakunya. Iya, kendalanya mungkin Bu ya, karena saya belum menemukan cara untuk membuat mereka berubah Bu. Gitu ya Bu. Jadi Ibu Eni untuk sementara waktu ini belum menemukan cara untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Nah, Iya Bu. kira-kira apa ya yang Ibu Eni bisa lakukan sekarang? Apa saya kasih sanksi saja Bu ya?
Boleh-boleh aja sih, tapi kalau sanksi bukannya itu tambah memberatkan. Ibu ini kan tadi katakan bahwa Ibu ini merasa bahwa pembelajarannya Ibu ini kurang disenangi sama murid sekarang. Nah, kalau Ibu ini memberi sanksi, itu kan akan membuat mereka tambah merasa terpaksa untuk mengikuti pembelajarannya Ibu ini. Iya juga, Bu ya. Terus apa kira-kira yang bisa Ibu Eni lakukan? Em, atau begini Bu ya, mungkin dari metode saya mengajar atau dari media yang saya gunakan ke anak-anak, mungkin itu yang kurang menarik bagi mereka Bu ya. Kali saja mereka, kalau misalnya media yang saya gunakan menarik, bisa saja mereka tidak ngantuk lagi, tidak cari alasan lagi untuk keluar dari kelas saya. Kemudian mereka mungkin bisa fokus menggunakan media yang menarik itu, Bu ya. Betul sekali, Bu. Jadi cara kita menyampaikan pembelajaran, apakah itu metodenya atau medianya, itu sangat berpengaruh terhadap perhatian atau fokus murid-murid kita. Iya, Bu Ani. Insya Allah saya tahu sekarang sih apa yang harus saya lakukan nantinya. Saya akan mencoba membuat media yang semenarik mungkin buat mereka, supaya mereka merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang bisa dilakukan dengan media itu. Dan saya yakin mereka mungkin akan bilang, wow keren, atau bahkan mereka tidak akan ngantuk lagi Bu ya. Bahkan mereka berkedip pun mungkin tidak akan mau lagi berkedip saking saking menariknya. Itu Ibu Eni sudah menemukan caranya. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Terus kira-kira kapan Ibu Eni akan lakukan itu? Sekarang juga boleh Bu. Wow, semangat sekali. Eh, Gini, kalau misalnya ini kan cara yang pertama, terus kalau misalnya ada tidak alternatif cara lain yang bisa Ibu lakukan, andaikan cara yang pertama tadi tidak berhasil atau belum belum maksimal. Iya Bu, insya Allah saya akan coba dulu cara ini, semoga berhasil. Namun saya tetap akan mencoba untuk meminta saran dan masukan dari teman-teman, dari teman sejawat mungkin yang mungkin di pembelajarannya mereka itu menarik. Dan mungkin bisa juga saya tanya-tanya ke guru-guru penggerak yang ada di sekolah, Bu, insya Allah. Mungkin ke Bu Ani juga nanti saya tetap akan banyak-banyak ngobrol, cari informasi dan cari bantuan seperti itu, Bu. Oh, siap, Bu. Ya memang ya, Bu, kita memang sesama guru, sama teman sejawat, kita memang harus saling berkolaborasi bagaimana kita bisa mendidik, bisa menuntun murid-murid kita. Terus apa komitmen Ibu Eni untuk selanjutnya? Insya Allah Bu akan saya segerakan melakukan atau mempraktikkan apa yang telah coba saya pikirkan tadi, yaitu mulai membuat media pembelajaran dan membuat kelas insya Allah semenarik mungkin Ibu. Dan rasanya lebih cepat, lebih baik insya Allah. Oke, semangat ya Ibu Eni. Jadi Iya. sekarang perasaannya Ibu Eni bagaimana? Setelah menceritakan tadi masalah-masalahnya dan sekarang kan sudah menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Alhamdulillah Bu, rasanya plong, lega,
berkat hasil bincang-bincang tadi ternyata ada solusi yang bisa saya coba lakukan untuk permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Dan tentu ini terima kasih banyak berkat hasil bincang-bincang dengan Bu Ani tentunya sampai lahirlah ide-ide tadi, Ibu. Iya Bu, sama-sama. Jadi nanti kalau misalnya eh, ada waktu lagi kita bisa berbincang-bincang lagi untuk bagaimana ke depannya. Saya tunggu kabar baiknya ya Ibu Eni, bagaimana hasil dari ini cara kita yang sekarang. Iya Bu, insya Allah Ibu. Apapun hasilnya nanti, insya Allah saya juga akan kabari Bu Ani seperti apa hasil penerapan yang telah kita bicarakan tadi Bu, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ani. Ya Ibu, sama-sama. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih Bu Ani? Sudah melakukan proses coaching ya? Iya Bu, sudah Alhamdulillah berjalan Alhamdulillah. lancar. Iya, Alhamdulillah kalau berjalan lancar. Nah, kan tadi setelah tadi mengamati proses coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin kembali saya ajukan. Boleh Ibu? Iya, boleh Ibu, silahkan. Iya, pertanyaan pertamanya yaitu kan tadi Ibu sudah menerapkan coaching nih. Nah, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Ani sendiri? Eh, Terkait dengan proses coaching yang saya lakukan tadi, bahwa saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirtanya, kemudian sudah berusaha dengan presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan sesuai dari kata kunci dari apa yang Ibu Eni tadi utarakan. Baik, Ibu Asriani, tadi izinkan saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan apa yang tadi yang saya amati terhadap proses coaching Ibu Ani yang telah lakukan, di mana betul sekali Ibu, seperti yang Ibu tadi katakan bahwa Ibu Ani itu sudah menerapkan proses coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu Ani sendiri ini sudah memenuhi apa ke indikator ketercapaian diinginkan yaitu dengan mendengarkan aktif, di mana karena Ibu Ani sendiri sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Koci sehingga Bu Ani ini sudah hadir sepenuhnya serta dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tidak lepas dari kata-kata kunci yang telah disampaikan oleh Koci sendiri, sehingga yang tadi saya amati Ibu Ani ini sudah mampu mengarahkan si coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu tadi Ibu Ani juga yang saya amati, meskipun Bu Eni ini sudah menemukan solusi, tapi tidak lepas juga Bu Ani masih memberikan alternatif-alternatif solusi lain, memberikan pandangan-pandangan sehingga Bu Aini ini mempunyai beberapa solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Itu sudah sangat bagus Ibu, dan selain itu Ibu Bu Ani ini sudah melaksanakan prinsip coaching yang sebagaimana mestinya yaitu kemitraan, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif tadi ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita akhiri, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya mungkin lebih mendalami dan lebih berlatih lagi untuk lebih memahami konsep coaching itu sendiri. Misalnya alur ceritanya, kemudian bagaimana prinsip dan paradigma coaching itu sendiri. Jadi lebih berlatih dan lebih menjadikan sebagai suatu kebiasaan nantinya. Seperti itu, Ibu. Iya,
Luar biasa sekali, Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur ceritanya serta sering-sering berlatih. Betul sekali, Bu. Karena dengan seiringnya kita sering berlatih sehingga nanti akan menjadi terbiasa sehingga proses coaching yang kita akan lakukan ke depannya itu semakin lebih baik daripada yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Eh, Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sesi tanya jawab ini. Kemudian saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Baiklah, itulah tadi hasil percakapan dari pra dan pasca observasi di siklus ketiga ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.